عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها نور. Assalamualaikum, di episode kedua ini kita akan bahas langsung bagaimana perjalanan dari tahun 2017 merawat motivasi untuk bisa umroh. Nah, jadi waktu itu memang ya 2017 saya pribadi memiliki niat dan azam ya, pengen banget, masya Allah, tabarakallah, pengen banget pokoknya umroh suatu saat nanti di tahun 2020 ke atas gitu ya. Mudah-mudahan bisa umroh bareng suami. Tapi karena memang banyak sekali yang harus diurus ya, luar biasa, pekerjaan, kemudian juga kondisi rumah tangga, kemudian juga keluarga di suami, keluarga di saya gitu ya. Banyak hal yang memang berkaitan dengan hal-hal yang ekonomi gitu. Nah, namun tidak menyurutkan langkah saya untuk terus bagaimana sih bisa memupuk motivasi untuk terus cinta kepada Baitullah. Nah, jadi dari tahun 2017 itu suami saya alhamdulillah ditugaskan menjadi pembimbing, kemudian juga ada 2017 akhir juga beliau berangkat, 2018 berangkat juga beberapa kali, kemudian 2019 juga berangkat, dan terakhir di tahun 2020 pas yang keberangkatan terakhir yang ada COVID itu. Jadi sebelum COVID masuk ke Indonesia, jadi Indonesia sebelum lockdown, nah Arab Saudi juga belum lockdown, jadi beliau adalah jamaah terakhir yang berangkat, dan Allah masih bisa masuk ke Mekah, kemudian masih bisa kembali ke Indonesia, dan itu masya Allah tabarakallah ya. Dan kemudian dibuka lagi umroh pada tahun 2022. Nah, pas ketika di tahun 2022 itu banyak orang-orang yang berangkat, teman-teman, kemudian juga ada teman-temannya suami, kemudian juga ada istrinya temannya suami juga yang berangkat, kemudian ada banyak selebgram, artis, dan ya orang-orang yang di teman-teman di media sosial saya itu banyak sekali yang berangkat. Bahkan sampai hampir ya setiap tahun saya berdoa, dan saya juga bertanya-tanya sebetulnya kenapa ya Allah, kok saya belum dipanggil ke Baitullah seperti itu, kok saya belum ada dalam hati itu, belum sampai betul-betul siap untuk meninggalkan segala hal yang ada di Indonesia ini gitu, termasuk karir, termasuk pekerjaan dan apapun itu gitu ya, untuk berangkat ke Baitullah. Dan sempat pada suatu masa ini di pertengahan malam bertanya gitu ya, ya Allah, apa dosa saya gitu ya, sampai betul-betul kenapa ya suami saya terus gitu yang dipanggil ke Baitullah gitu ya, untuk berkali-kali bertugas gitu, sampai akhirnya di sana saya sujud ya, di sujud terakhir gitu, apa seberdosa itu ya Rob saya gitu. Padahal justru dosanya itu saya memahami dan menyadari bahwa dosa itu lebih besar dibanding apa yang saya katakan gitu ya. Saya mengira bahwa dosa-dosa saya itu ya hanya sedikit saja gitu, akan tetapi ya justru lebih besar daripada apa yang saya duga gitu. Di sana saya istighfar terus, dan saya coba pelajari tiap kali suami ikut mengisi manasik, saya ikut. Kemudian biasanya kadang saya melihat ya manasik ya berdoanya mungkin selewat aja gitu ya. Kalau tahun 2018, 2019, 2020 berdoanya tuh masih biasa aja. Tapi di tahun 2022 itu bulan bukan September, Agustus, September awal berarti ya, Agustus akhir. Nah, suami diundang untuk mengisi manasik, dan saya hari itu ikut ya, bawa anak dua. Kemudian juga saya ikut bagaimana menyaksikan suami saya mengisi manasik. Dan gak tau kenapa pada waktu beliau mengisi manasik itu rasanya tuh kayak, wah ini kayaknya bentar lagi nih saya berangkat gitu ya. Jadi materi, motivasi, fikih, manasik, sampai betul-betul aku bayangkan segala sesuatunya gitu ya, tentang bagaimana Masjidil Haram, bagaimana pintu 79, bagaimana kota Madinah, bagaimana Masjid Nabawi dan sebagainya, sampai betul-betul saya masukkan ke alam bawah sadar saya gitu ya. Dan bagaimana pokoknya caranya ya Allah, saya minta mudah-mudahan saya bisa
datang dan menjadi tamunya Allah seperti itu. Saya menyadari bahwa saya hari ini, detik ini saya juga tidak punya uang. Melihat juga suami juga kayaknya yang untuk saat itu gitu nggak mungkin untuk membiayai saya untuk ikut bersama rombongan beliau, karena juga saya punya anak 2 gitu, siapa yang akan jaga, kemudian banyak hal-hal dan tugas-tugas lainnya itu luar biasa. Dan ternyata pas ketika suami saya udah berangkat gitu ya, kemudian beliau juga udah beberapa hari di sana, dan kemudian di bulan beliau berangkat tanggal pokoknya 5 September ya, awal September. Nah, di pertengahan September itu saya tiba-tiba ditelepon sama yang pemilik travel ini. Kalau dulu travelnya I gitu kan, sekarang nama travelnya tuh A gitu ya, tapi sama-sama punya beliau juga gitu. Nah, jadi waktu itu saya ditelepon, kamu punya paspor enggak gitu kan? Ya ada paspornya gitu. Tapi pas aku cek, kayaknya kadaluarsa deh gitu paspornya gitu. Wah, kadaluarsa ya gitu kan. Tapi tunggu deh, aku cek lagi gitu. Aku kira itu kadaluarsanya tahun 2022. Ternyata kadaluarsanya itu September tahun 2023 ya. Oh, ternyata masih bisa dipakai gitu ya. Akhirnya, kamu udah vaksin meningitis belum gitu kan? Belum gitu kan. Akhirnya, emang kenapa? Ya udah, kamu siap-siap aja ya buat berangkat umroh. What? Berangkat umroh gitu kan? Ya Allah, aku belum ada ilmunya, aku belum ada perbekalannya, aku juga belum punya apa-apa yang bisa dibekal, ya Allah gitu kan. Ayo udah, pokoknya hari itu aku diminta untuk cari suntik meningitis gitu kan, kemudian juga cari pokoknya kemanapun gitu ya. Akhirnya saya telepon ke suami, dan hari itu juga saya nggak pegang uang gitu. Ada sih mungkin beberapa ratus ribu aja untuk bekal selama ditinggal sama suami. Dan akhirnya pada waktu hari Minggu kalau nggak salah, itu saya dan anak-anak, dua anak saya yang laki-laki kecil, masih kecil-kecil, suami saya posisinya masih di Mekah. Saya telepon suami, Assalamualaikum bang gitu, ternyata Pak Direktur minta, Pak Owner minta aku buat umroh nih nanti buat jadi pembimbing, karena ada salah satu hal yang memang ustadznya yang harusnya berangkat di bulan itu, beliau belum bisa berangkat gitu kan. Dan terus aku udah vaksin 2 gitu, jadi bisa berangkat, dan kendalanya hanya di vaksin meningitis. Jadi aku harus cari hari ini juga untuk vaksin meningitis. Nah, akhirnya setelah itu yaudah, suami saya transfer uangnya untuk saya bisa daftar dan nyari vaksin meningitis. Waktu itu saya tinggal di daerah Pamulang, sedikit ke sebelah sana gitu. Jadi nyari-nyari dari klinik, kemudian puskesmas, kan gak ada yang buka ya kalau hari Minggu ya. Kemudian juga nyari rumah sakit terdekat, telepon, kemudian nyari-nyari ke kayak klinik Kimia Farma, ke rumah sakit. Sampai betul-betul itu luar biasa. Saya cari-cari itu gak ada vaksin meningitis, karena memang udah habis katanya kuotanya di bulan itu. Dan gak ada sama sekali di mana-mana di daerah Depok ini yang menyediakan vaksin meningitis. Adapun kalau misalkan ada, harus nunggu 2 minggu lagi, atau harus manggil orangnya ke rumah, dan itu biayanya hampir 1,5 juta atau 2 jutaan. Dan ya udah, angkat tangan gitu ya kalau untuk harus 1,5 juta sampai 2 juta, karena memang nggak ada uangnya. Dan akhirnya besoknya saya juga harus urus paspor ya. Waktu itu udah, kamu perpanjang dulu aja paspor, nyari yang sehari gitu. Hari itu alhamdulillah saya coba untuk perpanjang paspor ya, kalau nggak salah perpanjang paspor, diperpanjang, dan itu benar-benar cepat banget waktunya. Perpanjang paspor itu 3 hari, kemudian meskipun sebetulnya masih bisa dipakai ya karena 2023, dan itu aku perpanjang paspor hanya 3 hari di daerah Fatmawati. Kemudian setelah itu pulang dari rumah sakit Fatmawati, dan di Fatmawati kan memang udah habis juga ya vaksin meningitis. Nah, akhirnya saya langsung pergi nyari ke
KKP ke daerah Jakarta Timur, dan alhamdulillah di sana masih ada katanya slotnya satu tinggal satu orang aja gitu vaksin meningitis. Dan ini ya Allah, itu perjuangan banget ya, gimana sih bisa vaksin meningitis. Nah akhirnya pas setelah urus paspor kemudian daftar vaksin meningitis, dan itu udah tutup banget karena udah jam 10-an gitu ya, dan udah tutup. Terus akhirnya katanya Mbak, maaf ya, yang slotnya satu tadi tuh nggak bisa gitu karena udah terlambat gitu, paling adanya besok. Sedangkan hari itu aku harus nyetorin paspor, nyetorin foto, dan vaksin meningitis. Dan setelah itu saya duduk aja, udahlah ya Allah, pasrah gitu ya. Di lokasi yang suntik vaksin itu saya duduk aja sama anak-anak. Ya Allah, astagfirullahalazim gitu ya Allah, astagfirullahalazim, sampai istighfar sampai 3 kali. Saya meminta ampun sama Allah. Ya Allah, jika memang ini jalannya Allah untuk memanggil saya ke Baitullah, maka mudahkanlah gitu ya. Tapi kalau ini bukan jalannya, ya pokoknya memang kesal gitu sama Allah. Ya pokoknya berikan ini jadi jalan terbaik untuk saya bisa menyusul suami saya ke Baitullah gitu, menjadi tamumu ya Allah gitu kan. Akhirnya setelah itu nyari-nyari vaksin meningitis ya kan, terus nungguin siapa tahu ada yang gugur gitu. Akhirnya pas setelah udah pada pulang semuanya, hampir nunggu jam berapa ya, waktu setengah jaman lah. Jadi pas udah istighfar, kita duduk sambil minum, ada dipanggil lah sama petugasnya. Mbak, katanya Mbak mau vaksin meningitis ya gitu kan. Ya ini kebetulan katanya tadi yang yang daftar pagi 2 orang katanya mengundurkan diri, dan kebetulan saya itu waktu itu lagi duduk, kemudian ada 1 orang lagi yang lagi nyari vaksin meningitis juga, dan itu benar-benar dipanggil. Pas sudah dipanggil ya, nggak sampai di situ ujiannya, udah dipanggil, bayar. Pas setelah bayar, Mbak ini silakan untuk apa namanya waktu itu tuh, pokoknya harus diperiksa dulu Mbak tuh lagi hamil atau tidak. Waduh, sedangkan saya waktu itu lagi nggak haid beberapa bulan gitu kan. Iya Mbak, harus diperiksa dulu gitu, dan harus tes pack juga hari itu juga. Akhirnya ya udah, aku pending dulu, belum suntik meningitis, disuruh beli dulu tes packnya. Untung ada yang menyediakan tes pack. Dan akhirnya pas udah tes pack, ya Allah, selama ini aku betul-betul berharap banget untuk hamil, tapi detik itu saya berharap ya Allah untuk tidak hamil dulu karena memang mau vaksin meningitis. Ya Allah, sampai betul-betul kayak gitu, bener-bener aku nggak mau hamil dulu. Ya Allah, aku pengen ke Mekah, pengen bener-bener hari ini dilancarkan vaksin meningitisnya gitu. Pas udah vaksin meningitis, pas udah dites pack ternyata negatif. Ya Allah, baru kali itu aku bersyukur bahwa hari itu aku negatif gitu hasil tes packnya, karena selama bertahun-tahun aku nyari, aku berharap bahwa bisa bisa untuk tes pack dan hasilnya positif, tapi detik itu baru hari itu baru tahun itu aku berharap untuk negatif hasilnya. Dan qadarullah, saya bilang ke petugasnya negatif Bu gitu kan. Akhirnya oh iya baik, bisa divaksin meningitis. Pas udah divaksin meningitis, kemudian dibikinkan suratnya, dan alhamdulillah kartu vaksinnya keluar hari itu juga. Dan langsung lah saya sama anak-anak pesan mobil online, kemudian kita langsung ke travel dan langsung ngasihin paspor, foto, kemudian vaksin meningitis dan vaksin 1-2-nya itu ya kemarin. Ada udah tuh nyampe travel, udah nyampe ke travel, nyetorin itu semua, dan itu ya Allah rasanya tapi belum tenang ya, tapi setidaknya Allah sudah bersyukur bahwa saya bisa untuk didaftarkan hari itu untuk pemesanan booking tiket dan sebagainya sama visa gitu kan. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kelanjutan perjalanannya di episode 3 ya. Dadah, assalamualaikum.